sejarahnya, ya. Nah, ini sebenarnya bukan eh, kalau istilahnya memang baru booming ya, baru booming mungkin 2015 ya ketika era transformasi digital ya, era transformasi digital atau tadi ya 4.0 ya ceritanya seperti itu. 4.0 ya makin ke sini ya apalagi di era pandemi ya kerasa banget udah peralihan ya. Jadi teman-teman yang mungkin aktivitas kesehariannya ya nggak pakai internet ya di era itu ya terpaksa eh, segala macam aktivitas melalui internet kayak Zoom dulu kalau kita ngikutin mata kuliah ya atau ke sekolah misalkan gitu ya harus datang ke kelas di era tersebut di 2020 ya itu kita dituntut untuk menggunakan digitalisasi ya misalkan kita pakai online meeting seperti itu dan sebagainya. Dan semua aplikasi masih bergerak ke arah transformasi digital. Jadi mendigitalisasikan. Gitu. Nah, ini sebenarnya diperkenalkan di 1957, tapi bukan DevOps-nya, tapi memulai developer dengan bahasa Fortran nih, bahasa pemrograman, gitu ya. Nah, ini sebenarnya start-nya si developer. Nanti ada isu-isu yang ke bawah nih, teman-teman. Misalkan akhirnya yang melahirkan istilah DevOps itu ya. Nah, ini ada mulainya kita kenal sebagai sosok developer atau pengembang aplikasi dengan bahasa Fortran. Nah, ini dijadikan ini ya apa namanya eh, tanggal atau tahun yang diingat di histori DevOps gitu ya. Kemudian ARPANET, nah sebenarnya ini pertumbuhan jaringan internet ya, yang mana kita tahu ya transformasi digital ya sangat lekat ya dengan adanya sebuah pertumbuhan ini ya infrastruktur jaringan internet gitu ya. Dengan kita bisa komunik dengan backbone-nya sebenarnya internet nih teman-teman. Jadi saya dan teman-teman bisa berinteraksi menggunakan online meeting ini ya. Nah, berkat adanya sebuah jaringan komputer nih, teman-teman. Nah, itu jadi cikal bakal. Jadi lompatannya 57 Fortran, 67 adanya internet yang menjadi cikal bakal. Jadi orang mulai bertukar atau berkomunikasi ya menggunakan jaringan internet. Gitu ya. Gitu. Karena kalau mungkin kalau kita lihat ya di era saat ini ya yang salah satu yang menjadi ini ya cukup berharga ya, jadi berharga itu adalah informasi, gitu ya. Jadi ada satu lagi nih emas baru ceritanya gitu ya, itu informasi, gitu. Jadi barang siapa yang mendapatkan informasi cepat ya dia bisa tumbuh lebih cepat, gitu. 2003, nah ini ada Google ya memperkenalkan, nah ini ada istilah SRE gitu ya. Ini maaf kayaknya slide-nya eh, agak lompat. Nanti ada istilah SRE di title ya. Software Reliable Engineer. Nanti kita akan coba bahas gitu. Jadi ceritanya kita tahu ya server Google hampir 100% ya tersedia ya. Ya bahkan mungkin kita jarang sekali lihat, oh server Google down, kecuali ya mungkin yang downnya listriknya gitu ya. Yang yang terkendala listriknya, seperti itu. Waktu itu ada pemadaman cukup lama ya, seharian mungkin. Nah, itu ya boro-boro ya kita mau buka internet gitu ya kan. Handphone aja bisa jadi kalau yang nggak tahan sampai 24 jam ya udah off duluan handphone ya, contohnya gitu ya. Dan handphone eh, kehidupan kita ya mungkin tanpa listrik ya mungkin seperti di gua lah ceritanya seperti itu ya. Nah, dan internet pun butuh tenaga ya untuk menghidupkan itu listrik ataupun sumber lainnya gitu ya. Ini di 2003, 2007 ini ada IT Value Chain ya dari Patrick Debus. Kemudian ini juga si Patrick Debus juga
berperan penting ya dalam penggerakan ada namanya Agile Conference. Ya, nanti kita akan bahas juga sedikit tentang apa sih itu Agile gitu ya. Lincah ya biasanya seperti itu. Nah, apa sih terkait lincah? Nah, ini terkait metodologi pengembangan atau metode ngembangin software lah bahasanya gitu. Gitu. Mungkin teman-teman ini ya akan kebayang kalau misalkan kita lihat di handphone kita baru beberapa pekan atau baru 1 pekan saja, misalkan tiba-tiba ada aplikasi kita di Play Store ya itu minta diupdate gitu ya. Ternyata ada pembaruan versi. Bahkan kalau teman-teman perhatikan setiap tanggal kembar gitu kan bisa jadi teman-teman diminta untuk update gitu ya karena ada terms baru mungkin ada apa namanya fitur baru mungkin dan sebagainya gitu ya. Nah, ini 2007, 2008 ini ada sebuah conference Agile Conference. Itu ini para pengembang bertemu ya berkumpul untuk membicarakan sebuah eh, isu-isu terkini. Salah satunya adalah bagaimana mempercepat sebuah pengembangan aplikasi gitu ya. Nah, ini dibawa juga lebih lanjut ke 2009. Ya, ini ada namanya DevOps Day gitu ya. Nah, sebenarnya ini DevOps gimmick nih teman-teman. Mungkin kalau anak 2000 ya milenial ya ke bawah ya, mungkin sebenarnya Twitter sih dipakai semua kalangan sih karena masih eksis ya yang X itu ya. Nah, sebelumnya eh, ini hanya sekedar hashtag ya DevOps ya ketika di acara conference ini ya, yaitu gabungan antara developer dan operation. Tapi nama itu diangkat ya, diangkat menjadi sesuatu hal yang tren saat ini. Walaupun ada sedikit pergeseran, nanti kita akan coba lihat. Tapi ini trennya diawali dengan DevOps ini ya. Oke, kita coba lanjut. Sebelum masuk ke apa itu DevOps, sebenarnya saya mau coba cerita tentang sebenarnya ada 2 peran ini nih, teman-teman. Ada developer tadi yang sedari awal saya ceritakan tentang ini pengembang software gitu ya, teman-teman ya. Pengembang software, ya. Kemudian ini ada satu lagi nih, IT operation. Nah, tadi saya memperkenalkan diri saya sebagai orang yang di sebelah kanan nih, teman-teman, IT operation. Ya, ngapain sih itu IT operation? Nah, IT operation sebenarnya sama seperti yang tadi juga saya perkenalkan, ya. Tahu tugasnya saya adalah melakukan atau memanage ya server, kemudian infrastruktur jaringan, ya cloud, gitu. Nah, apa sih yang ada di situ? Yang ada di situ tentunya sistem informasi dan aplikasi ya, teman-teman ya. Yang mana yang dibuat oleh si developer, gitu. Nah, itu perannya saya. Nah, di sini ada problem apa di antara itu? Ya, nah, kita akan bahas lebih jauh. Ini pokoknya di sini digambarkan ada 2 peran ya, developer dan IT operation yang menjadi problem di proses pengembangan, gitu ya. Nah, mungkin kita coba kenal dulu ya dengan definisinya ya. Nah, ini sudah di-highlight ya. Sebenarnya DevOps ini adalah metode pengembangan software di IT industry ya. Tapi nggak cuma eh, mencakup si teknik atau metodologi pengembangan software ya dan IT di IT industri, melainkan kultur atau budaya ya dan praktek dan tools ya. Itu serangkaian tuh ya pengembangan software development software, kemudian tadi kulturnya, kultur dalam hal ini nanti kita bicara tentang komunikasi kolaborasi di dunia kerja gitu ya. Kemudian praktek dan tulusnya itu adalah hal-hal yang membantu ya percepatan gitu. Dimana kalau kita tahu sendiri ya kalau kita mungkin nggak pakai handphone, kita kalau komunikasi ya hanya melalui tadi ya mungkin direct ya atau langsung kita ngobrol langsung. Tapi kalau dengan handphone kita bisa ngubungin teman kita yang jauh ya, lebih efektif gitu ya. Nah, begitupun tools ya di DevOps ini ya untuk mempercepat.
itu ya, bersinggungan dengan benefitnya sebenarnya. Nah, di sini sebelah kanan saya ini ada gambar buku yang membahas juga tentang bagaimana sebuah DevOps itu diadaptasi di sebuah perusahaan gitu ya, di sebuah project gitu ya. Nah, nama bukunya Devionics Project ya. Ini novel about IT, DevOps, and helping you business win gitu ya. Jadi kita tahu sendiri ya, di dunia industri itu perubahan eh, cepat ya teman-teman ya. Bahkan ceritanya eh, persaingan itu bukan hal yang ini lagi ya, udah bukan hal yang langka. Persaingan itu sudah hal yang umum. Ketika kita melihat ada aplikasi atau startup transportasi, contoh Gojek gitu ya, yang nggak lama ada saingannya gitu ya. Contoh Grab dan sebagainya. Ya, karena apa? Sebenarnya kita punya potensi untuk tadi ya mengembangkan gitu. Tinggal siapa yang lebih dulu ngambil kesempatan, ngambil peluang dan juga mampu mengemas hal tersebut ya. Gitu. Jadi ya tentunya percepatan penting ya, ide percepatan itu penting gitu ya. Supaya tadi ya bisa diterima di market ya, kemudian jadi pelopor gitu ya. Ya mungkin kalau kita jadi orang yang kesekian, kalau sama-sama aja mungkin ada indikasi, kita jiplak ceritanya gitu ya. Tapi kalau kita yang orang pertama, bahkan yang memviralkan, ya bisa jadi kita semua akan ngelihat bisnis yang kita punya gitu ya. Contoh mungkin seblak ya, ya ada seblak apa viral misalkan gitu, dia yang mempelopori ya bisa jadi ketika orang lain ya boleh saja mengamati, tiru, modifikasi gitu, tapi dia sudah uh, membuat branding atau membuat nama, jadi orang kenalnya brand tersebut gitu ya. Nah, kembali lagi ke konteks ya, si DevOps ini adalah metodologi software development ya. Kemudian kalau saya garis besarkan tadi ya, kultur ya, praktek dan tools ya yang disajikan untuk percepatan bisnis gitu ya. Oke, mungkin saya akan lompat dulu supaya lebih bersemangat gitu ya. Nah, berapa sih gaji rata-rata ya seorang DevOps engineer gitu ya. Jadi ini orangnya nih teman-teman. Tadi kan kalau DevOps-nya saja tadi ya sebuah metodologi. Nah, orangnya kadang ditambahkan engineer ya, DevOps engineer gitu ya. Nah, seorang DevOps engineer, nah gajinya ini saya ambil dari jobstreet.com ya. Nah, kenapa dia bisa ada angka itu? Ya dari beberapa yang lowongan yang masuk dengan rentan sekian, ya di rata-ratakan lah kira-kira kisaran sekian sampai sekian. Nah, di sini dari data tersebut, sebentar, kisarannya 9.500.000 sampai dengan 12.500.000. Ya, bahkan bisa lebih nanti tergantung posisinya teman-teman. Gitu. Atau bahkan bisa jadi ya kalau teman-teman jadi technopreneur atau memang eh, punya usaha sendiri, ya hal tersebut memang lain cerita ya, lain cerita gitu. Soalnya teman-teman yang ada apa jadi owner di bisnis tersebut gitu ya. Nah, ini kita ngomongin di jalur profesional ya. Nah, kalau kita eh, bekerja di luar lebih kurang seperti ini ya rentannya gitu. Namun tetap ada tingkatan ya. Misalkan contoh dia naik ke senior DevOps engineer gitu ya. Nah, tentu salary-nya beda lagi gitu. Naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi tentunya beda lagi. Gitu ya. Ini contoh DevOps engineer ya di rentan mungkin junior. Bahkan ya beberapa mungkin tergantung dari tingkat kemampuan dari ini ya institusi atau perusahaan itu sendiri gitu ya. Ada mungkin yang awal-awal lagi hype yang startup gitu ya. Ada istilah ini ya, apa namanya, ada investor gitu ya, ada bakar duit gitu ceritanya, ada untuk
promo-promo. Nah, itu di era itu si developer ya, atau mungkin orang yang berada di bagian IT ya punya nilai tinggi ya, cukup tinggi gitu ya, untuk di gaji gitu ya. Oke, ini kalau kita lihat, ini saya nggak jauh-jauh nyarinya di satu sumber ya. Tentunya di sumber lain pastinya banyak gitu ya. Nah ini ketika misalkan kita ketikkan untuk eh, lowongan DevOps Engineer ya. Nah ini ada beragam, ada banyak ya. Ini salah satunya. Nah ini juga sekaligus menggambarkan kita kebutuhan di industri untuk DevOps Engineer, orang yang bisa, orang yang punya kemampuan DevOps ini ya. Nah, nanti kita sambil diskusi. Tapi kalau teman-teman ada yang mau disampaikan langsung aja di ini ya, dibuka mic-nya ya. Oke, nah ini contoh ya, kita buka beberapa lowongan yang ada. Di sini ada dari PT Emos Global Digital dan Accenture ya. Ngomongin tentang lowongannya tentang ini ya, DevOps Officer ya. Di sini ada cloud infrastruktur. Nah, ini teman-teman mulai ini ya. Tapi dua-duanya dengan keyword yang sama yaitu DevOps, teman-teman. Kita di sini ada yang infrastruktur dan DevOps Officer, kemudian yang di sini Cloud Infrastruktur. Ya. Ini di Semarang, yang sebelah di Jakarta Timur. Job deskripsinya mungkin saya highlight, dia mampu mendesain, mengimplementasi ya, manage ya, dan mengamankan infrastruktur ya, tempatnya si aplikasi lah bahasanya gitu. Kiri dan kanan nanti ada kesamaan tuh, teman-teman. Kemudian melakukan otomatis deployment ya. Kemudian apalagi? Operation, mengoperasikan dan memonitoring proses yang berjalan gitu. Nah, nanti di sebelah kanannya nih ada nih mirip-mirip nih, memonitoring gitu ya. Kemudian tentunya tadi troubleshoot ya, infrastruktur deployment issue. Nah, kemudian kualifikasinya apa nih? Kualifikasinya biasa apa aja? Nah, ini juga sebenarnya nanti akan jadi requirement atau hal yang teman-teman perlu miliki ya. Jadi kan DevOps tadi ada kultur, ada praktek, dan tools. Nah, tools apa yang perlu kita kuasai? Nah, sebenarnya sih udah tertuang nih di kualifikasi ini. Nanti kita sambil juga dilengkapi di bahasan pada slide berikutnya. Nah, di sini ya teman-teman kenal sistem operasi, kemudian di sini ada Ansible, CI/CD ya. Ya, saya mungkin agak ini aja. Kemudian log tools, ya ada ini nama toolsnya sebenarnya, ini udah dimention di sini ya, di lowongannya. Dia biasa ini. Nah, oke. Lebih kurang yang sebelah kanan mirip-mirip. Jadi kita bisa nyari kesamaan nih. Oh, ini apa, lowongan untuk seorang DevOps Engineer ya, walaupun tadi ya titel di atasnya beda nih. Ini ada Cloud Infrastruktur, ini DevOps. Nanti kita akan coba singgung lagi. Oke, ini ya, dan ini masih hangat, 15 jam yang lalu saya akses baru semalam, gitu ya. Oke, kaitannya tadi dengan DevOps ya. Ini tidak lepas juga dengan adanya, ini ada SDLC ya, Software Development Life Cycle, atau daur ulang pengembangan gitu. Gimana sih sebuah developer tuh melakukan pengembangan terhadap softwarenya? Ada banyak sebenarnya metodologi pengembangan software. Nah, ini contoh saja gambarannya. Ya nanti bisa buka-buka lebih dalam. Nah, di sini ada waterfall model ya, di mana dia sudah jelas requirement-nya dari awal sampai akhir ya. Jadi udah menganalisis kebutuhan, didesain, diimplementasi, testing, deploy, kemudian nanti dipelihara. Ceritanya seperti sudah jelas. Nah, kemudian ada pengembangan, metodologi pengembangan lainnya. Nah, ini salah satu apa? Agile model. Nah, jadi kalau kita lihat di Agile ini, yang saat ini sebenarnya kita rasakan. Jadi kalau ada apa, kadang fitur baru
ya kan? Nah, itu cepat sekali perubahannya. Nah, dia mengadopsi tadi ya, agile development life cycle. Jadi ketika ada feedback dari user, nanti akan dimasukkan ke dalam planningnya si developer untuk nantinya dilakukan perbaikan gitu ya. Nah, ini mungkin sekilas saja terkait software development life cycle gitu ya. Nah, ini terkait alur ya. Mungkin di mana sih permintaan itu datang ke kita ya. Ini kalau ngomongin tentang perusahaan ya, tentu perusahaan punya bisnis ya, core bisnis atau inti bisnis yang dijalankan. Misalkan contoh ini produk ya, berupa produk di sisi bisnis ya. Misalkan contoh si perusahaan A ya, sebuah perusahaan transportasi lah kita sebut saja begitu, atau transportasi dan logistik gitu ya. Nah, dia punya requirement, misalkan dia punya kebutuhannya adalah buat aplikasi yang bisa mengakomodir gitu, pelanggannya atau customernya ya, bukan hanya soal transportasi, melainkan bukan hanya transportasi pada umumnya, melainkan juga transportasi barang, misalkan ceritanya seperti itu. Nah, dia akan masuk ke dalam eh, development, ya. Tentu di sini ada banyak orang yang terlibat, ya. Di antaranya ya orang planning, ya. Kemudian orang developer tersebut, ya. Kemudian orang testing dilibatkan, ya, maupun orang operation, misalkan seperti itu, ya. Nah, untuk membahas tentang kebutuhan tersebut, ya, kebutuhan tersebut ceritanya eh, sudah direalisasikan atau bisa dirilis produknya, ini ceritanya produknya, ya nanti akan dilanjutkan oleh si tim operation gitu ya, develop operation ya. Kemudian lanjut nanti dipelihara ketika sudah berjalan oleh bagian operasional gitu ya, bagian operasional untuk mengecek kestabilan dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih alurnya ya, dari mulai didapati sebuah kebutuhan sampai misalkan produk itu rilis lah, ceritanya seperti itu gambarannya. Oke, saya akan coba menggambarkan, sebelumnya kita tadi melihat ya sebuah problem di pengembangan ya. Nah, di tradisional lah bahasanya. Di tradisional IT ya mungkin sebelum perusahaan tersebut menerapkan DevOps ya, tentunya sebelumnya mengalami hal-hal yang mungkin tadi ya menghambat ya, penghambat dan sebagainya gitu ya. Nah, apa sih penghambatnya? Nah, kita akan nanti coba bahas di sini. Nah, tapi diilustrasikan ke dalam sebuah gambar. Semisal developer ya, developer pengembang software ya, dia mengembangkan sebuah aplikasi, contoh aplikasi eh, web company profile PTA gitu ya. Setelah selesai ya melakukan eh, develop programnya ya, kemudian dia minta untuk upload program tersebut ke server ya di perusahaan minimal ya. Idealnya tadi ada dua karena punya kemampuan yang berbeda ya. Di sini ada tim operation ya, yang tugasnya adalah dari kode yang dikirimkan oleh developer ya sama si operation ini diupload kodenya ke server gitu ya. Diupload kodenya ke server ya seperti ini. Nah, di sini ya apa yang dilakukan si operation? Operation melakukan konfigurasi di server, kemudian upload ya kode yang tadi dikirimkan. Ya, mungkin di satu sisi si developer ya dalam tanda kutip ya nggak punya pekerjaan ya, dia tinggal nunggu aja. Ya, dia udah kirim kodenya, urusan di server, urusan si operation. Nah, kita tanya nih, apakah ini jadi isu? Belum tentu ya. Ini belum tentu.
Kita next dulu. Kondisinya load-nya makin meningkat, ya kondisinya makin padat lah ceritanya seperti itu. Si developer dia ngirim kode tadi ya, dia harus nunggu terus si operation deploy, ya. Kemudian ketika kode berikutnya sama ya, dia ada nunggu juga. Kemudian misalkan contoh ada laporan laporan terjadinya error misalkan dari tim operation misalkan. Saya nge-deploy ke server ya, terjadi error gitu ya. Gitu ya. Nah, ini jadi problem pertama ya, yaitu kondisinya nggak sama apa yang ada di developer dengan di server gitu ya. Jadi si developer mungkin ngerasanya di laptopnya dia ketika dia bikin program ya laptopnya jalan aman-aman aja gitu ya. Nah, ketika dikasih ke tim operation di server ya nggak jalan mulus gitu ya, tidak berjalan dengan mulus. Gitu ya. Di sini akan ada delay ya, akan ada delay, kemudian minta request lagi ya. Nah, ini requestnya ya, misalkan ini untuk memperbaiki errornya. Ya, nah ini di sini mungkin ada istilah rollback ya. Rollback istilah tadi ya, ketika dia di server ada error, ya mungkin dikembalikan, terus dinaikkan lagi ya kode yang betul. Atau tadi kalau kondisinya sebelumnya aman nih, misalkan di sini tadi sudah di deploy aman ya, di webnya sudah tayang. Ketika ada kode baru naik, ya ini error di sini. Ya, ini dikembalikan supaya jalan lagi. Ya, tapi kondisi ini mengalami delay ya, mengalami penundaan, gitu ya, mengalami penundaan. Jadi isu pertama kalau kita lihat adalah komunikasi antara si developer dan operation, gitu ya. Nah, ini kemudian nanti makin kompleks, si operation juga makin kesulitan ya. Kalau polanya kayak tadi, misalkan developer minta kirim kodenya ke server ya untuk di rilis gitu ya. Terus kondisinya terjadi error gitu ya. Nah, ini developernya banyak nih minta permintaan gitu. Update, rollback dan sebagainya yang akhirnya terkesan servernya tidak stabil gitu ya. Terkesan servernya tidak stabil kalau ketemu tadi ya terkendala error dan sebagainya. Ini kendala berikutnya ya. Nanti akan kesulitan, si operation pun akan mengalami kesulitan, kemudian servernya mengalami seperti ini ya, kondisi di mana server tersebut gagal ya melayani ya, atau error dan sebagainya. Nah, di sini ketika ada sebuah mekanisme, ini posisinya sudah ini ya, posisinya DevOps sudah eh, dijalankan ya, kultur tersebut sudah dijalankan. Nah, kalau kita lihat dari ini apa yang berubah. Nah, kita lihat ya, sebelumnya si operation yang melakukan deployment di server, gitu ya. Jadi dikirim kodenya si developer, kemudian operation yang melakukan. Tapi di contoh ini ya, si operation sebagai pembuat sistem, tadi ya dia buat sistem, buat si server, nah sistem infrastruktur yang terotomasi, terintegrasi, berkelanjutan, dan iterasi, jadi bisa berulang. Nah, buat dua server, ya, yang satu ya kedua-duanya digunakan ya untuk eh, pengembangan gitu ya. Yang ini untuk contoh kita sebut ini adalah server production, yang ini adalah server testing, saya seperti itu. Nah, si developer punya hak akses dan tanggung jawab melakukan testing dan deploy kodenya di server, gitu. Dia bekerja di atas sistem yang telah dibuat si operation. Jadi si operation udah buat nih si server A, server B, gitu dengan
ini ya, sistem infrastruktur yang sudah diotomasi, terintegrasi, berkelanjutan gitu ya. Jadi nanti si developer lah yang berperan ya dalam konteks ini, si developer yang nge-deploy ke server, kemudian nanti kalau ada isu misalkan ya, nanti si developer tersebut juga yang memperbaiki isunya, kemudian dikirim ke server testing, sudah aman, ya di-deploy testingnya, kemudian kodenya dimasukkan lagi ke server production. Begitu seterusnya. Jadi yang menghandle bagian tersebut si developer, gitu ya. Yang menghandle bagian tersebut developer. Jika di alur ini. Nah, ini masuk ke apa? DevOps-nya, life cycle-nya si DevOps. Ya, mungkin ini sumbernya dari atlassian.com. Nah, ini menunjukkan fase-fase yang tadi, siklus tadi ya. Yang di awal kita sebutnya ada planning, build, ya. Jadi planning itu nanti yang dilakukan oleh tim, ya, baik developer maupun operation adalah kebutuhan yang tadi sudah didapatkan, ya ditulis di sebuah agenda, di planning, dijadwalkan. Kemudian si developer mulai melakukan kodenya ya, nge-build kodenya. Ya. Tentunya nanti di setiap fase ada tools-tools yang menyertainya untuk melakukan efisien dan efektivitas kerja. Nah, kemudian nanti semua itu dibungkus dengan kolaborasi dan komunikasi. Gitu. Tentunya antara kedua belah pihak tadi, ya, atau kedua tim, atau dengan banyak tim, mungkin seperti itu kolaborasi dan komunikasi ini uh, di hidup ya, terjalin gitu ya, terjalin. Nah, ini adalah tools-toolsnya, ya, walaupun nanti ya teman-teman semua ada tools yang sifatnya mirip, nanti kita pilih di antaranya, gitu ya. Kemudian nanti disepakati. Nah, ini contoh saja untuk kode. Sorry, ini ada planning ya. Planning biasanya teman-teman menggunakan manajemen planning ya, atau bisa dengan tadi ya kalau biasa pakai Kanban board. Nah, itu dilakukan itu untuk menuliskan tugas-tugasnya ya, tugas-tugas dari timnya gitu ya. Atau pakai tools lainnya pun boleh karena eh, sifatnya nanti ketika bicara dengan tim ya, ya udah yaitu adalah menyepakati tools apa yang mau digunakan untuk eh, dipakai gitu ya untuk menjadi siklus ya. Nah, ini contoh saja ada Git, Jira ya, ini untuk repository code-nya ya. Ini eh, planningnya tadi banyak macamnya, ada di antaranya soalnya bisa juga pakai Jira atau Trello itu dan sebagainya. Kemudian build-nya ada SPT Maven. Nah, ini kalau aplikasi-aplikasi yang dia perlu dibangun terlebih dahulu ya. Seperti misalkan Java dan sebagainya. Testing ini ada Selenium sama JUnit. Kemudian untuk rilis, nah ini untuk mengotomasi rilisnya, ini ada Jenkins. Ya, kemudian sebenarnya ada banyak macam. Ini contoh saja deployment-nya. Nah, ini ada tools di atas ini. Ya, operation untuk mengoperasikannya ada tools yang di sebelah sini. Di monitor ini tools monitoring. Jadi aplikasi kita yang sudah tayang tidak serta-merta kita biarkan begitu saja. Aplikasi tersebut butuh kita pantau ya keberadaannya. Semisal aplikasi itu hidup atau tidak ya. Kemudian dapat melayani atau tidak gitu ya. Terus diakses contoh penyimpanannya dan performanya seperti apa itu jadi pertimbangan untuk di monitoring. Termasuk adanya sebuah gangguan dari serangan cyber katanya seperti itu. Oke, ini contoh. Nah, ini pun ada framework ya, ada CALMS ya, framework ya bagaimana kita mengadopsi ya sebuah DevOps ini ya. Ini seperti ini. Nah, ini tadi saya sampaikan tadi di depan DevOps ini bukan hanya sekedar tools atau titel semata, melainkan tadi ya, eh, dia adalah metodologi, kultur, ya, praktek dan tools. Ya. Nah ini ada ini singkatan ya, CALMS kultur, A-nya itu automation, jadi untuk mengotomasi agar lebih efektif dan efisien. Kemudian ada L, L-nya lean,
ya. Jadi continuous improvement, ya. Kemudian masuk ke M, measuring, ya ini untuk ngukur data-data yang diperoleh, diukur, ya dimonitoring, dilihat ke depannya, oh perlu nambah apa gitu ya. S-nya itu sharing. Jadi ilmu yang tim dapat dibagikan juga ke timnya, gitu. Jadi bahasanya sharing knowledge ya, berbagi ilmu ya, ya agar masing-masing tim punya kemampuan yang sama atau bisa menghandle gitu ya. Oke, nah ini roadmap-nya sebenarnya tadi ya, untuk mencapai hal tersebut ya mungkin anggaplah kita buka di kualifikasi, oh kita ternyata butuh mengetahui sistem operasi gitu ya. Paling tidak yang biasa kita pakai Windows, terus kemudian, nah ini diharapkan direkomendasikan untuk tahu juga sistem operasi Linux gitu ya, yang mungkin sebenarnya teman-teman sudah gunakan ya di handphone yaitu Android. Nah itu sebenarnya base-nya Linux. Kenapa Linux? Karena server-server ya yang digunakan, nah itu lebih banyak menggunakan sistem operasi Linux. Jadi kita pakai itu. Linux, jadi pahami Linux, ya belajar Linux-nya. Kemudian pemrograman. Nah ini ngomongin tentang kita melakukan otomatisasi. Ya, kenapa diperlukan? Karena pekerjaan yang berulang kita definisikan, nah itu bisa jadi kita program untuk dihandle oleh komputer, ceritanya seperti itu. Dan banyak lagi nanti di bawahnya sebenarnya. Nah, ini bisa teman-teman baca di roadmap.sh bagian DevOps. Oke, maaf agak sedikit lompat. Nah, ini tadi ya. Ini sebenarnya ada pergeseran titel. Tadi kan kita lihat di lowongan, teman-teman lihat ada cloud infrastructure ya. Satu lagi ada DevOps officer misalkan gitu ya. Nah, sebenarnya istilah tadi DevOps ada istilah yang diangkat ya di 2009 di DevOps Day Conference. Kemudian nama tersebut sebenarnya hashtag ya yang dilayangkan di Twitter seperti semacam itu, kemudian dipakai eh, jadi viral kalau bahasa kita sekarang gitu ya. Terus kemudian dibawa sampai saat ini terus berkembang ya. Terus dia menjadi sebuah metodologi pengembangan software ya, kultur dan praktek untuk mempercepat proses pengembangan software dan mempercepat bisnis. Nah, mungkin diantaranya sebelum ada DevOps tadi ya, network administrator ini sebenarnya partnya si operation, gitu ya. Mungkin memulai dari network administrator ya, dia mengelola infrastruktur, mengelola jaringan ya, backbone atau ini ya tempat ini ya lalu lalangnya tempat interaksinya bisa berkomunikasinya ya network. Turun lagi sistem administrator gitu ya. Dia mengelola sistem di dalamnya. Terus ada sistem engineer. Nah, ini orangnya sama nih. Mungkin kalau ini ngomongin dari partnya si operation ya, tim operation dulu nih. Nah, kemudian naik skillnya ketika dia sudah mengelola sistem, dia belajar juga untuk melakukan development, ya untuk tahu partnya development apa aja sih, kemudian gimana membantu seorang developer untuk mendeploy aplikasinya lebih cepat ya, dan juga membuat sebuah ekosistem ya, DevOps engineer. Ya, tadi pun kita sempat lihat ya, Google sudah eh, memperkenalkan ini ya di tahun 2003 ya. Ada Site Reliable Engineer ya, di mana kita tahu ya sistemnya Google ya terjamin gitu ya. Bahkan diakses oleh jutaan orang ya dalam waktu bersamaan gitu ya. Next lagi ada DevSecOps ya, ini ada security atau keamanan gitu. Dan mungkin yang sekarang karena eranya cloud ya, jadi startup itu memulai sebuah bisnisnya itu dengan infrastruktur yang ini ya relatif bisa ini ya fleksibel ya. Dia dengan catatan tadi ya dia harus menggunakan cloud platform engineer gitu. Nah, cloud ini salah satunya untuk mengefisiensikan kita mendeploy sebuah aplikasi ya, di mana kalau kita pakai aplikasi apa kalau kita nggak deploy si software di server
ya kan kita harus ngurusin tuh servernya, harus ada di data center dan sebagainya. Nah, di sini banyak layanan-layanan cloud yang bisa digunakan untuk hal tersebut, ya dengan biaya yang relatif lebih murah, atau gimmicknya gini ya, kita bayar apa yang kita pakai gitu ceritanya. Cloud Platform Engineer. Nah, terus tadi mainannya yaitu cloud. Servernya nggak ada di secara fisik, teman-teman. Tapi servernya ada di awan bahasanya gitu ya, ada di awan atau di internet. Jadi kita cukup terkoneksi dengan internet saat ini, kita beli server, sebenarnya istilah itu udah lama juga ya, kita mungkin kenal virtual private server, ya kita pakai virtual private server tersebut ya di layanan ya. Namun istilah cloud ini ya kadang mengacu kepada cloud platform ya gitu. Nah, ini yang tadi disebutkan. Jadi si DevOps ini ya memanfaatkan cloud platform ya untuk mempercepat proses deployment-nya gitu ya. Dengan benefit yang ada. Tentunya kalau cloud platform ya dia scalable-nya, atau ketika ada kebutuhan besar ya itu dengan mudahnya tinggal diklik-klik, tinggal klik bahasanya seperti itu ya. Kalau misalkan tidak menggunakan platform ini, ya kita tentunya harus beli dulu barangnya, kita harus pasang dulu di servernya, itu dan sebagainya. Itu prosesnya akan lama dan kita akan banyak tugas dan tanggung jawabnya. Salah satunya tadi ya, memastikan server tersebut aman ya dari mungkin tegangan, dari listrik ya, dari kondisi suhu ruangan dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu sekilas untuk titel DevOps. Ini ada quotes ya, believe you are halfway there, keep hustling to the finish line ya. Nah, ini sebenarnya bukan kita setengah jalan ya. Saya baru menghantarkan teman-teman kenal apa itu DevOps dan mungkin baru bikin penasaran gitu ya. Nah, terus tetap cari tahu lebih dalam ya. Kemudian nanti makin kenal ya, makin menantang ya, kemudian kita akan dapat kliknya di situ sampai ya tadi kita bisa dapatin apa yang eh, ada ya di DevOps itu, misalkan seperti apa yang kita kejar gitu ya sampai ke garis finish. Oke, mungkin ini jadi penghujung slide-nya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silakan ditanyakan ya. Oke, baik. Tes, suara aku masuk ya, Pak ya? Ya. Izin. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Slamet selaku narasumber yang memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat di hari ini, perihal DevOps gitu ya, teman-teman. Teman-teman sekalian pada antusias sekali Pak Slamet dari tadi menjelaskan sudah banyak pertanyaan gitu ya. Karena untuk mempersingkat waktu, teman-teman, mohon maaf banget. Aku hanya mengambil dan membatasi 4 pertanyaan aja ya, teman-teman ya. Jadi aku mengambil pertanyaan yang paling menarik yang sudah kami siapkan hadiah spesial dari NF Academy. Jadi teman-teman kita langsung buka aja gitu ya sesi tanya jawabnya. Oke, kepada Pak Slamet mohon izin aku bacakan terlebih dahulu ya Pak Slamet ya. Ya. Baik. Dari Pak Melvin, HHP gitu ya Pak Slamet. Izin bertanya Mas terkait pemaparan dari Mas Slamet Santoso sangat menarik katanya gitu. Kisah satu bagaimana DevOps membantu dalam meningkatkan kolaborasi antar tim pengembangan dan tim operasi. Juga perbedaan antara DevOps dan pendekatan tradisional dalam mengembangkan perangkat lunak seperti model waterfall atau Agile dan bagaimana konsep infrastruktur as code terus juga mendukung prinsip-prinsip DevOps. Terima kasih Pak. Selamat mohon izin bantuannya untuk menjawab Pak. Ya. Oke. Nah, bagaimana ya tadi setangkapnya saya ya. Nanti bagaimana si tim ya bisa berkolaborasi ya, berkoordinasi dan kolaborasi ya. Kemudian tadi, nah saya langsung jawab aja ya. Ya, sebentar. Oke, Nah, bagaimana tim
bisa berkolaborasi tentunya ya. Kalau kita lihat tadi siklus, nah saya akan coba mundurkan dulu ke slide 6. Oke, sorry. Oke, oke, nah ini aja. Nah, tadi kita sama-sama ketahui ya, di sini ada dua pihak ya, developer dan operation, IT operation. Nah, bagaimana dia bisa berkoordinasi dan kolaborasi ya, tentunya tadi ya, pertama memang duduk bareng ya, karena goalsnya satu ya. Oh, misalkan kita mau ngembangin aplikasi A dan bisa dimanfaatkan oleh ceritanya user gitu ya, oleh user. Nah, tentunya duduk bareng, kemudian masing-masing kan pasti punya tugasnya. Dalam hal ini si developer yang ngembangin, tim operation yang mendeploy ya, si kode program atau si sistem dari si developer. Misalkan gitu. Nah, dari awal sudah duduk bareng. Bagaimana biar efektif dan efisien ya, tentunya tadi ya dibarengnya dengan praktik dan tools-nya. Misalkan contoh, kalau ngomongin efektif dan efisien tadi ya, dia ngobrol terus kemudian dia idenya tadi ya dituangkan ya. Tadi kan kita sudah lihat ada ininya, lompatannya ya. Nah, di planning tersebut ya, kebutuhan tersebut ditulis di dalam sebuah project management. Kita jadi pakai project management, nggak ada lagi tuh misalkan cuma sekedar ngomong. Misalkan tadi Mas Melvin, misalkan Mas Melvin bilang, oh ya saya mau bangun A, saya butuh fitur A, B, C, D, E, misalkan gitu ya. Nah, udah cuma sekedar diomongin gitu. Sedangkan dia bersama timnya, Iya. baiknya adalah Bisa teriak. menuliskan itu ke dalam sebuah project management, ke dalam sebuah tools gitu ya. Ya, supaya apa? Ini tahu nih tugasnya si A gitu. Dan sebenarnya di dalam planning tersebut disesuaikan juga dengan ini ya, apa namanya, Dan kamu itu waktu juga baik banget anjir. penanganan ya, waktu penanganan. Dimana kalau penanganannya terlalu lama ya, nah itu juga nggak efektif ya. Jadi harus dipecah ya. Mungkin kalau di dalam pengembangan Scrum ya, nanti bisa dicari tahu ya. Jadi dipecah per minggu. Nah, itu kembali kesepakatan gitu ya. Supaya misalkan per minggu ada progres, bahasanya seperti itu. Nah, ini komunikasikan dulu ke tim pakai tools apa ya. Misal tadi project manajemennya pakai A. Semua diundangin ke situ untuk pakai itu. Setiap hari nulis ya. Nah, kegiatan untuk menghabitkan hal tersebut itu memang nggak gampang. Kita harus setim itu saling mengingatkan ya. Kadang pun ada kita lupa karena biasanya langsung aja kerja gitu kan. Nah, itu nanti di kemudian hari akan terjadi apa hal yang mungkin tidak diinginkan gitu ya. Semisal contoh ada pekerjaan yang terlewat, yaitu karena nggak tercatat. Jadi semua pekerjaan dicatat di planning tersebut ya. Kemudian nanti kan itu dibagi sesuai dengan bagiannya. Misalkan developer ya memang dia ngoding ya, coding dan segala macam ya. Tentunya juga menggunakan tools yang sudah ada gitu. Misalnya tools yang mendukung, misalkan contoh build-nya nggak lagi tuh di komputer, bener dia codingnya di komputer di laptop, tapi menggunakan tools namanya Git gitu ya, namanya namanya Git ya, versioning gitu ya. Nah, dengan tools Git tersebut ya, nah dia bisa menggunakan ini tools tersebut untuk membantu. Nah, ini ya tadi ya toolsnya Git ya. Sebenarnya teknologi namanya Git, dia bisa pakai GitHub atau GitLab atau lain sebagainya, Bitbucket dan sebagainya. Untuk apa? Si developer itu ketika membuat sebuah kode programnya di laptopnya dia ya. Jadi jangan sampai berakhirnya hari dia masih ada di laptopnya. Usahakan itu ada di repository atau di repository Git gitu ya. Supaya apa? Timnya tahu, oh ini pekerjaannya dia gitu. Nah, itu yang dilakukan di sisi eh, kode ya. Kode dan build gitu ya. Jadi ketika dia membuat sebuah aplikasi, aplikasinya jangan dibiarkan hanya di laptopnya gitu ya. Tetapi
kolaborasinya. Kita pakai kolaborasi di Git. Nanti ketika sudah, ya sebenarnya si developer juga perlu ngetes aplikasinya dia, ada bugs atau tidak. Oh aman, biasanya dia ngetes memang di sisi lokalnya dia atau di laptopnya ya. Laptop sudah aman, ini bisa dirilis ya. Nah jadi si operation ngelihat atau ngambil kodenya udah nggak lagi tuh, misalkan kirimin dong linknya atau kirim dong flash disknya, udah nggak kayak gitu karena semua sudah disepakati di awal pakai ini. Jadi dia tinggal narik aja nih, tinggal narik ya, di repository Git-nya, kemudian dia deploy ke server. Kata di deploy ke server. Udah tayang deh ceritanya seperti itu, tayang. Nanti siklusnya begitu berulang. Nah, ini kenapa di monitoring penting tadi ya, karena aplikasinya jangan dipikir kalau aplikasinya sudah tayang, udah kita diemin aja. Ya, itu butuh kita pantau untuk lihat tingkat ketersediaannya, ya dia mampu nggak melayani, kemudian performanya ketika diakses lambat atau tidak. Kemudian lainnya adalah keamanan gitu ya. Apakah ada celah atau keamanan dan sebagainya itu dipantau ceritanya. Nah, ketika misalkan ditemukan bug, ya mungkin saat ini nggak ditemukan bug. Ketika ada case-case banyak ya, mencoba banyak sisi, ternyata ada bugnya, katanya gitu ya. Nanti dilaporkan ceritanya nih sama usernya. Nah, kita pun sebagai operation ya, nanti membangun sebuah kanal feedback ya. Nah, biasanya kalau di Play Store ada bagian feedback ya. Feedback kita adukan nih, misalkan ada error di aplikasinya diadukan gitu ya. Nanti fungsinya apa? Fungsinya nanti si developer masuk lagi nih ke planning, developer benerin, nah, balik lagi. Ceritanya seperti itu. Nah, kolaborasi itu di sepanjang stage ini itu digunakan gitu ya. Kembali lagi itu untuk mempercepat ya sebuah rilis aplikasi. Gitu. Kemudian tadi pertanyaannya tadi ada ini ya, software development life cycle bisa nggak tuh diterapin apa yang tadi waterfall dan sebagainya. Nah, sebenarnya DevOps ini memang diperuntukkan ya untuk dia yang menjalankan sistem development life cycle agile atau berulang atau iterasi ya, sama dengan logonya ya. Ini infinite loop ya. Kalau cuma waterfall ya teman-teman dapat serangkai kebutuhan, teman-teman ngerjain selesai udah. Karena kan tadi ya waterfall jelas ya sampai sampai finishnya gitu ya. Nah, terus eh, kurang pas, jadi butuh ini ya. Terus kemudian jikalau ada di pertengahan ada interupsi untuk melakukan pengembangan, ya, dia kalau di waterfall agak tradisional banget gitu ya. Jadi harus ngikutin prosedur. Ya, kalau agile tadi ya, dia kalau kita bahasakan tadi ya lincah ya. Dia ada pengembangan, ada iterasi lagi, kemudian di-deploy lagi. Iterasi di-deploy lagi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ada yang mengatakan tadi ya, eh, no agile ya no DevOps gitu ya ceritanya. Jadi kalau nggak ada si agile ya nggak ada DevOps gitu ya. Kalau nggak lincah ya bukan DevOps bahasanya gitu. Jadi goalsnya si DevOps ini juga kan tadi ya untuk rilisnya lebih cepat gitu ya. Kapan nih bisa rilis misalkan kalau dari eh, kode developer ke operation seminggu ya kelamaan gitu ya. Karena ada orang yang bisa rilis mungkin dalam hitungan menit, ceritanya gitu. Ya semoga menjawab ya tadi ya Mas Malvin ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Slamet untuk jawabannya. Semoga menjawab ya, Mas Malvin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana keamanan dan kepatuhan dipertahankan saat menerapkan DevOps dalam lingkungan digital yang semakin kompleks ini? Apakah DevSecOps dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan keamanan ini? Bapak, mau ada Iya, yang bantu? betul. Oke, terima Pertanyaannya bagus dan itu udah dijawab. Jadi ya betul. Jadi kenapa ada tambahan ya DevSecOps ya? Karena setiap fasenya itu butuh diamankan, betul. Setiap fasenya butuh diamankan. Contoh ngomongin di awal, apa yang perlu diamankan? Kita create kebijakan. Ya. Nah, create kebijakan misalkan yang bisa akses kode program kita si A, si B, si C.
gitu ya, yang bisa akses itu. Nah, itu salah satu penerapan dari mulai awal sampai akhir. Atau ada istilah secure by design. Jadi di awalnya udah aman, gitu ya. Jadi setiap aspek udah dievaluasi, dibikinkan dulu ya prosedur keamanannya. Yang bisa akses siapa, gitu. Kemudian di kode program tersebut pun dievaluasi. Dievaluasi misalkan kalau developer junior ya, paling tidak di institusi ada developer senior ya, ngobrol. Untuk apa? Programnya dites dulu atau diperiksa dulu tidak ada kode-kode yang malicious ya, kode-kode yang bahaya gitu, atau dari sumber yang tidak diketahui gitu ya. Nah, ini sebenarnya PR-nya si developer. Kadang kan kita sebagai pengembang misalkan kita menggunakan ini ya, library-library dari banyak hal. Tapi posisinya memang kita bisa periksa itu ya di komunitas atau di forum gitu ya, atau di sumber atau di tempat ofisialnya, misalnya kita pakai library A, oh dia yang bikin ini, kita periksa gitu ya. Ya memang untuk kondisi saat itu aman ya, makanya tadi ada berkelanjutan nih, kita ada operation, kemudian ada continuous feedback, tadi ada monitoring ya, pokoknya di setiap aspek nanti diamankan bahasanya gitu ya. Monitoring nggak cuma memonitoring aplikasinya udah jalan, aplikasi bisa diakses, tapi juga ini ya, melihat dari sisi aspek keamanan. Misalkan kode program ini, oh ternyata sudah butuh diupdate. Misalkan bahasa pemrogramannya butuh diupdate, gitu. Kenapa perlu kita lakukan pembaruan? Gitu. Karena ada kondisi di mana ketika kita nggak update posisinya, entah itu library-nya atau mungkin fungsi dari bahasa pemrogramannya, eh, apa namanya, sudah mulai ada kerentanan gitu yang bisa dieksploitasi dengan teknologi baru, misalkan seperti itu. Akhirnya membuat kita untuk melakukan update ya versi gitu ya. Kalaupun misalkan contoh kita abai terhadap hal tersebut ya, karena tadi ya prosedurnya tidak dibuat di awal. Harusnya kan prosedur dibuat ini harus ngikutin versi. Misalkan contoh dia mengabaikan itu ya, versinya dibiarkan tertinggal. Akhirnya apa, nanti ke depannya dia akan, karena terlampau jauh nih dengan versi, akhirnya apa, aplikasinya nggak bisa lagi diupdate. Ceritanya gitu, aplikasinya harus buat baru. Bahkan nggak jarang aplikasinya jadi rentan terhadap serangan pihak luar gitu. Nah, itu dari sisi tadi ya, eh, security gitu ya. Jadi dari setiap aspek ada gitu ya. Nanti dievaluasi sama siapa, sama tim yang menyertainya, yang di bagian monitor ya dia punya part untuk juga memantau, di bagian training dia juga ada part untuk memantau kebijakan apa-apa aja saja yang masuk gitu dan sebagainya. Jadi betul di setiap aspek ini disisipkan sebuah ini ya, siklus namanya security gitu ya. Sebuah aspek keamanan ya. Jadi setiap fase itu diamankan gitu ya. Di setiap fase perlu diamankan gitu. Ya memang ada istilah tadi ya, eh, keamanan berbanding lurus dengan ketidaknyamanan gitu ya. Mungkin sebenarnya kan di awal, nanti ketika teman-teman sudah beradaptasi itu jadi nyaman. Ya, semisal kalau gambarannya gini ya, teman-teman ke sebuah mall misalkan. Tapi mall itu ya kayak zaman COVID gitu ya. Harus memeriksa apa yang teman-teman bawa. Misalkan teman-teman harus di screening, bawa apa dan sebagainya. Itu mungkin ngerasa nggak aman ya. Bahkan sampai harus ninggalin identitas. Supaya orang yang masuk ini betul eh, orang Indonesia misalkan gitu kan. Itu kita rasa mungkin nggak aman gitu ya. Tapi di prosedur itu diciptakan untuk keamanan, ceritanya gitu ya. Mungkin sekali waktu kita ngerasa ketidaknyamanan tersebut, tapi berulang-ulang kita menjadi hal biasa yang akhirnya kita mau tidak mau nyaman dengan kondisi itu, gitu ya. Mungkin itu tadi jawabannya terkait keamanan ya, segala macam aspeknya butuh diamankan tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Selamat atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Tessa. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu bagaimana sih Pak cara mengintegrate
mengintegrasikan dan berkolaborasi dengan operator sebagai DevOps, mengingat operator memainkan peran penting dalam memastikan server perusahaan berjalan secara optimal, sehingga software pun dapat running tanpa error maupun delay. Mohon izin bantuan jawabannya, Pak. Ya. Nah, tadi yang nanya punya peran sebagai apa? Developer kah? Tadi siapa? Tiara siapa namanya? Najla, Pak. Nazla ya. Iya, Tadi tanya seperti itu kan susah nih komunikasi dengan apa tadi? Operator ya, itu ya. betul. Betul, Nah, Pak. itu Nazla itu saat contoh ya, tadi pertanyaan itu kan muncul Nazla sendiri sebagai apa? Developer kah? Monggo, Ya, Najla mungkin boleh. bisa listen. Halo, Kak Najla. Oke, sambil aja ya. Ya, Ambil ya. boleh, Pak. Nah, Monggo. bagaimana tadi tentunya tadi ya dengan komunikasi tersebut. Ya, misalkan tadi ya, oke, kok tapi susah nih dia ini. Ya, mungkin kita butuh rembukan lagi, kita butuh meeting lagi, gitu ya. Misalkan kita kasih tahu dia berarti, misalkan kalau jawab kita atau kalau ada isu apa, buruan dong kabarin ke saya, misalkan gitu ya. Atau lebih responsif dong kalau ini. Nah, jadi itu yang dinamakan komunikasi. Jadi memang kalau kita dengan tim ada ngerasa ketidaknyamanan, nah kita harus sampaikan itu. Ya, tentunya tadi ya untuk membangun. Sama karena eh, contoh kalau di bagian-bagian misalkan eh, kita nggak bisa bergerak ya kalau misalkan si A nggak ngasih informasi misalkan gitu ya. Nah, terus si A nggak pernah nih ngobrol sama kita kan gimana mau ini ya mau bergerak kan akhirnya dibangun dulu komunikasinya gitu. Nah, di contoh dalam kasus ini misalkan susah nih si operator diminta kerjasamanya gitu atau memastikan server kita berjalan, nah gitu ya, atau dan sebagainya. Nah, kita mulai dengan bangun komunikasi. Itu kita mulai bangun komunikasi, hal apa yang kita butuhkan, hal apa yang menjadi tanggung jawab dia. Jadi kan tadi di fase fase tersebut kan ada tanggung jawabnya. Mungkin kalau ini diemban oleh beberapa orang yang berbeda tugas, bisa jadi. Misalkan ini ada bagian help desk ya, biasanya tim operator ada atau help desk ya kali ini atau IT support. Mungkin kondisi tertentu orang nggak bisa langsung nginfo ke bagian dalam si developer, masuk ditangani dulu oleh IT support atau operator. Ya, operator menghandle permintaan tersebut. Ya, operator menghandle permintaan tersebut, kemudian operator nulis permintaan tersebut ke dalam sebuah tiket permintaan, gitu ya. Supaya apa nanti itu masuk ke dalam ini ya feedback ya, continuous feedback yang akan direncanakan untuk ditindaklanjuti. Misalkan ada nih eh, keluhan dari user pengguna, misalkan aplikasi saya kok nggak bisa saya gunakan ya, saya nggak bisa login, anggapnya gitu ya. Dia ngubungin operator, gitu. Operator kok susah balesnya gitu ya. Nah, mungkin itu kita kasih masuk atau mungkin berkala kita kabarin, gitu dan sebagainya. Ya, bisa jadi tadi ya, ini ngomongin tentang performanya si tim ini. Jadi sebenarnya dia juga ada evaluasinya. Harusnya misalkan jawab itu tidak lebih dari misalkan 1 kali 24 jam misalkan. Atau bahkan yang lebih interaktif lagi, dia nggak boleh bales lebih dari 5 menit. Gitu. Jadi ada 2-3 menit dia harusnya udah bales. Gitu. Walaupun eh, yang kita minta belum langsung terpenuhi. Ya, bisa jadi dibutuh waktu untuk ditangani terlebih dahulu. Tapi kita ditanggapi gitu bahasanya. Ditanggapi, kemudian hal tersebut diperiksa, masuk ke planning gitu ya, supaya tercatat. Ya, semua nanti by system harusnya, biar enak. Semua memang by system, supaya nanti terpantau, dilihat nanti mungkin kalau bertim, tim lain bisa lihat, oh si A lagi pegang ini, oh si B lagi eksekusi ini. Ya mungkin teman-teman sudah pernah pakai di organisasinya tadi ya Kanban board atau mungkin project management lainnya yang teman-teman bisa lihat contoh ada tugas A ya tugas A diemban oleh si Selamat bahasanya gitu. Nah, nanti teman-teman akan lihat oh tugas A posisinya lagi on proses atau ongoing. Itu lagi dikerjain itu lagi di doing gitu ya.
Kemudian ya udah yang lain yang punya tugas lainnya mengerjakan gitu. Nah, itu nanti terjalin efektif dan efisiensi kerja. Kalau misalkan di saat melakukan itu ternyata ada kendala, misalkan nggak solve, ya di pekanan harusnya ada review untuk membahas itu. Saya ada kendala nih, saya nggak bisa nanganin ini, bisa nggak tim lain atau rekan bantu, misalkan gitu ya. Nah, kembali lagi supaya tidak lama menghandle sebuah isu yang terjadi. Itu semoga itu menjawab ya Nazila ya. Itu bangun komunikasi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Selamat Ya, atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Najila ya. Oke, kita lanjut ke penanya terakhir, Pak Selamat. ya. Adakah peran otomatisasi dalam siklus hidup DevOps dan alat apa saja yang paling efektif digunakan untuk mengimplementasikan otomatisasi di setiap fase ini? Gitu, mohon izin jawabannya, Ya, Pak. betul. Oke. Terima kasih. Nah, sebenarnya ada sesuatu hal bisa diotomatisasi tentunya diawali dengan memulai dengan yang manual dulu gitu. Karena kalau misalkan ujuk-ujuk kita otomatis kan bisa jadi mengalami banyak ketidaksesuaian. Misalkan saya contoh, saya di ruangan ini saya mau kalau ketika saya keluar AC mati, lampu mati, misalkan semua tersimpan pada tempatnya. Nah, bahasanya itu harus di setting dulu, harus dikonfig dulu gitu kan ya. Misalkan contoh AC, kamu akan mati nanti setelah eh, nggak ada orang gitu ya. Atau kalau dia ditambahkan sebuah alat deteksi, dia memeriksa di sekitarnya nggak ada eh, apa namanya manusia misalkan gitu ya, nggak ada saya gitu baru ceritanya sama kan kayak alat sensor deteksi gitu ya. Kalau ngelihat ada hawa panas nanti dia lampunya nyala misalkan contoh gitu. Nah, semua hal yang otomatis bermula dari yang manual ataupun tadi ya dia butuh dikonfigurasi. Nah, toolsnya apa saja? Sebenarnya di setiap ini tadi ada toolsnya gitu, tapi ada part ya yang memang butuh diotomatis, ada yang part yang bisa langsung diotomatis ya. Tapi tentunya tadi ya semua bermula dari manual dulu karena kita butuh dikonfigurasi gitu ya. Kode teman-teman ya mungkin bisa diperbantukan ya, otomatis ya dengan mungkin ditambahkan dengan enhance dari AI misalkan gitu. Tapi AI pun nggak besar serta-merta mengotomatis. Teman-teman butuh ngasih trigger bikin fungsi A, baru nanti dia bantu ini. Itu pun nggak serta-merta langsung sesuai. Ya, teman-teman harus periksa lagi. Jadi ada part tetap yang teman-teman harus manual. Nah, part yang bisa diotomatis, nah, paling umum adalah di bagian sini, teman-teman. Ketika teman-teman melakukan coding, ya, nanti kan nge-push nih ke Git nih. Nah, untuk deployment-nya itu sudah bisa langsung otomatis nanti ada triggernya. Kita bisa config. Jadi misalkan contoh posisinya teman-teman melakukan push ke repository. Jadi nanti di situ triggernya adalah teman-teman nge-push gitu ya. Nanti dia akan melakukan memindahkan ke dalam server ke dalam cloud gitu, ngedeploy aplikasinya, kebutuhan dari aplikasinya dipasang ya. Kayak misalkan bahasa pemrogram versi PHP-nya, library-nya, kemudian web servernya, database-nya dan sebagainya sampai running, termasuk tadi ya domainnya gitu. Sampai running itu bisa dilakukan secara otomatis gitu ya. Nah, tapi tentunya kembali lagi, semua kan butuh diuji manualnya. Jadi kalau biasanya otomatis itu diperoleh ketika teman-teman sudah melakukan serangkaian manual, ya kayak model di industri pabrik gitu ya misalkan. Kita produksi susu, ya ada part yang bisa eh, masih manual, ada yang part yang bisa diotomatis. Nah, itu semua kan dipelajari dulu ya, baru nanti otomatis itu bisa dijalankan ketika sesuatu hal itu berulang gitu ya. Misalkan nanti mungkin mulai dari pengemasan, packing, kemudian sampai didusin itu udah otomatis, udah pakai alat, udah otomatis tuh dia tahu posisinya karena udah didetek dan sebagainya sampai anggaplah rilis gitu. Bahkan sampai masuk bahasanya nih ke ini ya ke truk pengantaran, ke truk logistik gitu ya. Ceritanya seperti itu. Nah, dari truk logistik bisa aja itu langsung otomatis. Kalau apa? Si truknya pun sudah disetting. Misalkan truknya udah otonomus, ya, udah ada AI-nya di situ. Jadi truknya bisa jalan sendiri menuju ke pendistribusian.
gitu ya. Misalkan contoh ke agen-agen pendistribusian. Nah, sampai situ bisa nggak otomatis ya yang ngambil barangnya gitu. Bisa aja kalau itu udah disetting. Kan awalnya ngebongkar barangnya kan manual gitu ya. Nah, bisa aja nanti gitu. Tapi dia harus disetting untuk bisa mendeteksi gitu ya. Nah, begitupun dengan ini DevOps. Tools-tools ini bisa diotomatis ya. Tapi dengan catatan teman-teman harus pahamin dulu cara kerjanya, manualnya, nanti di semua bisa diotomatis. Gitu ya. Jadi nanti contoh ada si repository Git, dia juga sudah menyediakan alat untuk namanya CI/CD. Tadi kita belum bahas ya di sini ya. Tapi ini ada toolsnya di sini, Jenkins ya, Codesip ya. Jadi dia ada namanya continuous integration, continuous development. Gitu. Jadi nanti dia dari kode yang teman-teman push, nanti dia akan ngedeploy di sisi server. Ya, sampai teman-teman bisa akses. Tanya seperti itu. Ya, tapi monitoring teman-teman harus lakukan secara manual. Oke, itu ya. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Selamat atas jawabannya. Oke, teman-teman sekalian, mohon izin kita tiba di waktu akhir acara ini gitu ya. Mohon maaf jika kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian belum ada yang terjawab gitu ya. Mungkin on pointnya semuanya sudah terjawab semua oleh Pak Slamet tadi. Pertanyaan-pertanyaannya sudah dari 4 pertanyaan itu sudah terjawab semua. Jadi teman-teman mungkin bisa hmm, ini ya Pak Slamet ya. Untuk menghubungi Pak Slamet bisa di media sosial gitu ya. Kalau Ya. Hmm. mm, gitu. Oke, baik teman-teman sekalian. Ini ada apa nih Pak Slamet nih? IG kah? Itu IG Atau LinkedIn kebetulan Kak? dapat dapat user itu, IG, Telegram dapat Oh, user itu. Masya Allah. Ya. Siap-siap. Oke, teman-teman sekalian, mungkin bisa tanya jawab melalui Pak Slamet gitu ya, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, atau bisa join di link NF Academy gitu ya, di DevOps-nya. Kita ada link NF Academy gitu ya, website kita. Silahkan dibuka, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, karena ini juga sudah memasuki waktu maghrib, dan kita sudah terbatas waktu gitu. Kita akhiri rangkaian acara webinar kali ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Pak Slamet selaku narasumber gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman. Terima kasih banyak, Pak Slamet. Ya, sama-sama. Webinar kali ini benar-benar aku jelek. Makasih Pak Selamat. Ya, sama-sama, Pak. Pak, webinar kali ini benar-benar hancur, tak? Teman-teman semua terkait informasi reward atau apa nanti diinformasikan melalui website dan sosial media ya. Tolong pantengin di grup juga karena kami akan informasikan juga terkait e-book atau apa nanti bisa di-download melalui grup ya untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa kita agenda webinar itu setiap 2 bulan sekali ya, kadang-kadang 2 bulan sekali untuk materi. Nah, tadi tolong isi kuesioner. Kira-kira materi apa yang teman-teman tertarik atau teman-teman ingin materi mengenai apa yang pengen teman-teman pelajari. Ya, untuk materi hari ini sudah dijabarkan oleh Pak Selamat, materi mengenai DevOps. Semoga menambah wawasan terkait ilmunya. Nah, untuk teman-teman yang ingin ikut pelatihannya, bisa nanti diskusi atau bisa ini, kita insya Allah akan coba fasilitasi untuk teman-teman semua ya, untuk materi mengenai DevOps. Karena
untuk materi DevOps ini sangat bermanfaat banget di dunia kerja ya Pak Slamet ya. Itu Iya, untuk betul. teman-teman semua. Eh, Jadi untuk rekan-rekan semua yang tertarik atau ingin mungkin di kantornya atau apa atau di kampusnya pengen materi DevOps-nya pengen diperdalam lagi atau apa, kita bisa fasilitasi untuk membuka trainingnya ya untuk teman-teman semua. Nah, terkait informasi lebih lanjut nanti kita akan tektokan melalui grup ya teman-teman semua. Jadi kalau ada yang belum mendapatkan e-booknya dari Pak Slamet nanti bisa kami share juga rekaman Zoom-nya juga. Nah, nanti tolong grupnya teman-teman join juga. Oke, makasih banyak untuk Pak Slamet atas waktu luangnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan untuk rekan-rekan semua dan Pak Slamet sebagai narasumber. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan. Oke, kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Slamet. Ya, kasih banyak Sama-sama, Pak. teman-teman semua.